Ibu semuanya? Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus lewat Jumat Agung. Mari kita pujian hati kita kepada Dia, Raja Penebus kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, penebus kami yang hidup ada bersama dengan kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan. Engkau yang memberikan kami kekuatan. Engkau yang membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami memberikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Atas semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, dan kasih-Mu buat kami. Kami mau kenakan jubah pujian pagi hari ini. Mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
tangan ke belakang. Jesus, He's so good to you and me. Katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sangat baik, yang tak tertandingi. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan semuanya. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan Allah yang hebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Karena Yesus Tuhan Allah yang hebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sebab Dia Raja segala raja,
yang menyelamatkan kita. Haleluya. Engkau yang besar Tuhan, Engkau yang dahsyat dan mulia. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu terlalu besar bagi kami ya Tuhan. Menyenangkan telah kulihat, bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat sendiri katakan, sungguh besar jemaat. Sungguh sungguh Pengorbananmu terlalu besar bagi kami, Bapa. Kami tidak dapat menyelami apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Yang kami tahu, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau terlalu baik bagi kami, Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami. Apa yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba, di dalam roh hamba untuk hamba sampaikan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semuanya yang mendengarkan isi hati-Mu. Untuk kami dapat mengerti apa yang Kau telah lakukan dalam kehidupan kami. Sungguh ajaib Engkau, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Hari ini kita memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Yesus mati bukan buat siapa-siapa. Dia mati buat saudara, buat saya. Dan hari ini saya mau ajak saudara untuk sama-sama melihat dari perjanjian lama. Mungkin saudara berkata, kok dari perjanjian lama? Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara harus bisa melihat
tentang gambaran Tuhan Yesus di dalamnya. Kenapa? Karena Alkitab saudara, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, semuanya tidak lain dan tidak bukan hanya berbicara tentang anaknya yang paling dia kasihi, hanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita sama-sama akan belajar dari Perjanjian Lama. Saya mengerti semua Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya mencatat dan menulis tentang penderitaan Yesus, mulai dari awal penderitaannya, sejak ditangkap dari Taman Getsemani sampai Yesus mati di atas kayu salib. Semua Injil mencatat peristiwa ini, dan semua kebenaran ini tercatat dalam satu pasal di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat cerita ini. Ulangan 21 ayat 1 sampai dengan 9. Kita bergantian membacanya, saya ayat ganjil, saudara ayat yang genap. Ulangan 21 ayat 1 sampai dengan 9. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Silakan. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk, sama-sama. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Sama-sama. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saya mau tanya dengan saudara. Tadi saya katakan semua Alkitab saudara, semuanya menggambarkan tentang siapa? Yesus. Jadi kalau saudara baca Perjanjian Lama, saudara harus bisa menarik gambar tentang Yesus di dalamnya. Nah, di sini diceritakan ada seseorang yang mati terbunuh di padang. Siapa yang dimaksud dengan orang yang mati terbunuh di padang di sini? Siapa yang tahu? Siapa? Gambaran tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Sebagaimana saudara dan saya ketahui, Tuhan Yesus disalibkan di luar kota Yerusalem. Betul? Nah, kalau ada orang yang terbunuh di padang, pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab? Ulangan 21, saya ulangi baca ayat 1 sampai dengan 3. Saudara perhatikan, apabila
di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang. Sekali lagi, orang yang mati terbunuh di padang di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat. Katakan sama-sama dengan saya, kota yang paling dekat. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Perhatikan, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang mati terbunuh di padang, siapa yang bertanggung jawab? Kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Pertanyaan saya, kota apa yang paling terdekat dengan tempat Yesus disalib? Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang paling dekat dengan Golgota. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan sambil memikul salibnya, mereka membawa Yesus keluar kota ke suatu tempat yang bernama Golgota. Saudara bisa mengerti sampai di sini? Saya lanjut. Jadi, kalau ada orang yang mati terbunuh di padang, siapa yang bertanggung jawab? Kota yang terdekat dengan tempat orang yang terbunuh itu. Kota yang paling dekat, kota apa yang paling dekat dengan tempat Yesus disalib? Yerusalem. Karena Yerusalem adalah tempat yang paling dekat dengan Golgota. Saya lanjut ayat yang 4 dan yang kelima. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Sekali lagi saya ulangi, kalau ada orang yang mati terbunuh di padang, maka hakim-hakim dan tua-tua para bangsa Israel harus mengukur jarak dari kota-kota sekeliling dari tempat orang yang mati terbunuh itu. Maka kota yang terdekat, para tua-tuanya, hakim-hakimnya harus mengambil seekor lembu muda betina yang masih muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela kuk. Firman Tuhan yang barusan kita baca tadi mengatakan demikian. Nah, apa yang dilakukan oleh para tua-tua dan hakim-hakim bangsa Israel terhadap lembu muda ini? Mereka harus membawa ke suatu lembah yang selalu berair. Kemudian di sana lembu mudanya dipatahkan batang lehernya, dengan kata lain dikorbankan. Nah, perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya, perbuatan apa yang paling kejam, yang paling keji yang pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini? Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Apa?
selain penyaliban Tuhan Yesus itu memang yang paling kejam. Ada yang tahu? Holocaust, pembunuhan 6 juta orang, WTC 911, ataukah peristiwa yang terjadi di Jakarta tahun 1998. Perbuatan yang paling kejam, yang paling keji, yang pernah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, itu adalah seperti yang tadi dijawab. Itu adalah ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Itu perbuatan yang paling kejam, yang paling keji yang ada di dunia ini. Ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus, itu adalah perbuatan yang paling kejam, paling keji yang pernah dilakukan manusia di muka bumi ini. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Saya mengerti. Saya tahu memang Yesus diutus Bapaknya ke dalam dunia ini untuk mati buat saudara, buat saya. Tapi saya mau juga saudara mengerti bahwa kebencian dan kedengkian manusia juga punya andil sehingga membuat Tuhan Yesus disalib. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia tidak pernah berbuat sesuatu yang salah. Dia tidak pernah membuat orang kaya jadi miskin. Dia tidak pernah membuat orang sehat jadi sakit. Tapi Alkitab mencatat semua orang yang sakit yang datang pada Yesus, semuanya disembuhkan. Semua yang terikat setan, semuanya dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua tetap membenci dan mendengki pada Yesus sampai pada akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Saya lanjut ayat 6 dan yang ke-7. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya. Jadi ini yang harus dilakukan oleh tua-tua dan hakim-hakim para bangsa Israel. Kalau ada orang yang mati terbunuh di padang, ini yang harus mereka lakukan. Jadi apa yang mereka harus lakukan ketika ada orang yang mati terbunuh di padang? Sekali lagi saya ulangi, mereka harus mengukur jarak dari kota-kota sekeliling dari tempat orang yang mati terbunuh itu. Kota yang terdekat dari tempat orang yang mati terbunuh di padang ini, maka para tua-tuanya harus mengambil seekor lembu muda betina. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka harus membawa ke suatu lembah yang tidak berair. Di situ lembu mudanya dipatahkan batang lehernya dan dikorbankan. Kemudian di atas lembu muda betina yang dipatahkan batang lehernya dikorbankan. Maka para tua-tuanya haruslah mencuci tangannya sambil berkata, tangan kami tidak mencurahkan darah atas orang ini dan mata kami tidak melihatnya. Mereka harus cuci tangan. Dengan kata lain, mereka cuci tangan, mereka mengatakan, kami tidak bersalah atas darah orang ini. Jadi ini yang harus mereka lakukan. Waktu mereka melakukan ini, sesungguhnya mereka melakukan apa? Ayat 8 dan yang ke-9. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapusnya darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu. Sebab dengan demikian engkau melakukan
apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kalau mereka melakukan demikian, artinya mereka melakukan pendamaian. Apa tujuan mereka melakukan perdamaian? Perhatikan baik-baik. Supaya darah orang yang tertumpah itu, yang mati terbunuh di padang, supaya darahnya jangan ditimpakan kepada mereka, kepada bangsa Israel. Nah, ini yang harus mereka lakukan ketika ada orang yang mati terbunuh di padang. Waktu mereka menyalibkan Yesus, pertanyaan saya, apa yang mereka lakukan? Seharusnya ini yang mereka lakukan. Tetapi saudara mau tahu, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Justru mereka melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan. Saudara akan mengerti. Kita akan lihat di Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26. Apa yang mereka lakukan di sini? Matius 27 ayat 11 sampai dengan 26. Kita bergantian, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Silakan. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Silakan. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Silakan. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Waktu mereka mengadili Yesus, kalau saudara menonton film The Passion of the Christ, saudara bisa melihat bagaimana caranya mereka mengadili Yesus di rumah Pilatus. Mereka sudah tidak punya belas kasihan sama sekali. Saudara bisa melihat bagaimana Mel Gibson dengan baik menggambarkan penderitaan Yesus. Mukanya lebam, darahnya di mana-mana, diludahin, ditonjok, dipukulin, ditelanjangi, dipermalukan. Saudara bisa bayangkan, pencipta dipermalukan sama yang diciptakan.
mereka sudah tidak punya belas kasihan sama sekali dengan Yesus. Bahkan imam besar yang hadir pada saat itu, ada 2 imam besar, Hanas dan Kayafas. Mereka juga tidak punya belas kasihan sama sekali. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Nah, hari itu adalah hari raya orang Yahudi. Mereka punya kebiasaan untuk membebaskan salah satu orang tawanan. Itu sebabnya. Karena Pilatus tahu. Dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dan saya percaya di hati kecilnya Pilatus ini ingin membebaskan Yesus. Karena dia tahu Yesus ini tidak bersalah. Itu sebabnya dia tampilkan seseorang yang luar biasa terkenal kejahatannya. Siapakah dia? Barabas. Saya percaya di hati kecilnya Pilatus, dia punya maksud ketika dia mau memberikan pilihan, kepada bangsa Israel. Ini orang yang paling jahat, yang sangat terkenal, tidak main-main kejahatannya, sangat luar biasa. Dan Pilatus berharap pada waktu dia tampilkan Barabas, dia sanding dengan Yesus. Pilatus berharap rakyat bangsa Yahudi pada saat itu memilih siapa? Memilih Yesus untuk supaya dibebaskan. Ini hati kecilnya Pilatus. Dia ingin membebaskan. Dia tampilkan, dia sandingkan Yesus dan Barabas. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ditampilkan Yesus dan Barabas, ternyata bangsa Yahudi lebih memilih siapa untuk dibebaskan? Siapa? Barabas. Siapakah yang hendak kubebaskan bagimu? Yesus disebut Barabas, Yesus yang disebut Barabas, atau Yesus yang disebut Kristus? Mereka ramai-ramai berteriak, Barabas. Tapi kalau saudara melihat filmnya, Yesus tenang. Dia tetap tenang. Tapi Barabas, dia senang sekali. Dia mau dibebaskan. Perhatikan. Ini merupakan suatu gambaran yang indah. Yesus disandingkan dengan Barabas. Ini merupakan suatu gambaran yang sangat indah buat saudara, buat saya. Barabas menggambarkan siapa? Siapa? Barabas menggambarkan saudara dan saya. Seharusnya Barabas yang dihukum. Tapi apa yang terjadi? Yesus yang dihukum, Barabas yang dibebaskan. Artinya apa? Yesus menggantikan posisi Barabas dihukum, sehingga Barabas dibebaskan. Tampilkan arti dari Barabas. Apa artinya Barabas? Bar artinya anak. Aba. Barabas berasal dari 2 kata. Bar dan Aba. Barabas. Bar anak. Seperti Bartimeus artinya anak Timotius. Betul? Bartius anak Timius. Bar Aba. Bar artinya anak. Aba artinya bapak. Anak, bapak, Baraba. Bar artinya Bar Aba. Berarti Bar Aba disandingkan artinya apa? Anak, bapak. Yesus gantikan posisi. Dia tergantung di atas kayu salib.
Seharusnya saudara dan saya yang tergantung di sana. Tapi dia gantikan posisimu. Dia menerima semua dosamu. Dia menjadi orang yang berdosa. Semua dosamu dihukum di tubuhnya. Sampai kekudusan Allah, kebenaran Allah dipuaskan. Kemudian Yesus berteriak, "Allahku, Allahku." Dia terpisah dari Bapaknya. Dia tidak pernah panggil Bapaknya dengan sebutan Allah. Sebelum-sebelumnya Yesus tidak pernah panggil Bapaknya dengan sebutan Allah. Itulah sekali-kalinya dia memanggil Allah dengan sebutan Allahku, Allahku. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa dia sebut Allahku, Allahku? Karena dia terpisah dari Bapaknya. Dia menggantikan posisi saudara dan saya. Dia menjadi orang yang berdosa. Orang berdosa, perhatikan. Orang berdosa tidak bisa menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Kenapa? Karena terpisah. Sebagaimana Adam waktu jatuh di dalam dosa di Taman Eden, dia diusir, terpisah. Yesus rela terpisah dari Bapaknya supaya hari ini saudara dan saya yang menggantikan posisi dia. Saudara dan saya yang bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang percaya boleh katakan amin. Katakan kiri kananmu, kamu anak Bapa di surga. Kamu adalah anak Bapa di surga. Kemudian Pilatus berkata, "Kalau begitu, apa yang hendak kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka ramai-ramai berkata, "Dia harus disalibkan, dia harus disalibkan." Tapi kesalahan apa yang telah diperbuatnya? Mereka tidak mau tahu. Dia harus disalibkan. Ayat 24. Matius 27 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Perhatikan ayat yang barusan kita baca. Kita balik sekilas ke Ulangan 21 ayat 6 dan 7. Kita baca ulangi untuk saudara bisa dapat mengerti. Ulangan 21 ayat 6 dan 7. Perhatikan, saya bacakan bagi saudara. "Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya." Pertanyaan saya, kota apa yang paling dekat dengan tempat Yesus disalibkan? Yerusalem. Seharusnya tua-tua kota ini yang cuci tangan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Pilatus yang cuci tangan. Dan Pilatus tahu kebiasaan ini. Pilatus mengambil air, dia cuci tangan untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Kemudian sambil cuci tangan, Pilatus berkata,
apa yang dia katakan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan pada saudara, waktu mereka cuci tangan di atas lembu betina yang dipatahkan batang lehernya, itu apa sesungguhnya yang mereka lakukan? Melakukan pendamaian. Supaya darah orang yang tidak bersalah itu jangan ditimpakan kepada mereka. Itu yang seharusnya mereka lakukan tua-tua di Yerusalem. Tetapi mereka, para tua-tua hakim ini tidak melakukan hal yang demikian. Justru Pilatus yang cuci tangan. Seharusnya para tua-tua ini, seharusnya mereka yang cuci tangan sambil berkata, aku tidak bersalah atas darah orang ini. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka melakukan sebaliknya. Mereka melakukan apa yang seharusnya mereka tidak melakukan. Mereka tidak cuci tangan. Malah mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini kesalahan yang sangat terbesar yang pernah mereka lakukan. Ini kesalahan yang terbesar. Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk melindungi mereka, tetapi mereka menolak. Yesus berkata, aku mau melindungi kamu. Seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya, dibawa kepak sayapnya, tapi kamu tidak mau, dan mereka menolak Yesus. Saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka? Yang namanya kota Yerusalem itu dirobohin, dibangun lagi, dirobohin, dibangun lagi. Musuh datang, dirobohin lagi. Kalau saudara ke Israel, saudara bisa melihat fondasinya, kota di atas kota. Berkali-kali musuh datang, dirobohin, dibangun lagi, dirobohin. Dan mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Apa yang pernah mereka perbuat pada Yesus, dan itu terjadi pada anak-anak mereka. Holocaust sangat mengerikan. Kalau saudara pergi ke Israel, masuk ke Museum Holocaust, itu pembantaian 6 juta orang Israel. Itu sangat mengerikan. Itu semua terjadi atas mereka dan atas anak-anak mereka. Seperti apa yang mereka katakan, biarlah itu kami yang tanggung, darahnya kami tanggung sampai ke anak-anak kami. Dan itu terjadi dalam kehidupannya mereka. Yang namanya kota Yerusalem. Apa artinya kota Yerusalem? Kota damai. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, sampai hari ini Yerusalem merupakan salah satu kota yang paling tidak damai. Ada begitu banyak konflik terjadi di sana. Yerusalem baru menjadi kota damai kalau raja damainya ada di sana. Aneh, tapi mereka menolak. Itu sebabnya menjadi kota yang tidak damai. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Tetapi saya punya kabar baik buat saudara. Berbahagialah saudara dan saya yang tidak menolak Yesus. Amin. Nah, waktu Yesus mati di atas kayu salib, sesungguhnya dia mau berkata, biarlah aku melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya, dibawa kepak sayapnya. Jadi
hari ini saudara dan saya ada di bawah kepak sayapnya Yesus. Mazmur 91 mengatakan, dengan kepaknya engkau menudungi aku, di bawah sayapmu aku berlindung. Kalau Tuhan Yesus melindungi saudara dengan kepak sayapnya, apa yang terjadi dengan saudara? Pemazmur berkata, engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara dan saya hari ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi saya percaya secara rohani saudara dan saya adalah Yerusalem baru. Apa artinya Yerusalem? Kota damai. Yerusalem baru menjadi kota damai kalau Raja damainya ada di dalam sana. Dan sekarang Raja damainya ada dalam saudara dan saya. Heavenly grace, kasih karunia dari surgawi. Kalau saudara pelajari baik-baik dalam Alkitab, semua yang terdapat dalam Alkitab, semuanya menggambarkan tentang siapa? Yesus. Yusuf. Cerita tentang Yusuf. Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh bapaknya, Yakub. Yakub mengutus Yusuf ke padang kepada saudara-saudaranya. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudaranya begitu benci sekali sama Yusuf, menolak Yusuf, masukin Yusuf ke dalam sumur, kemudian menjual kepada seorang pedagang Ismail yang berasal dari Median, yang menjual dia ke Mesir untuk dijadikan budak. Yusuf merupakan gambaran tentang Yesus. Yesus adalah anak yang paling disayang oleh bapaknya. Kemudian bapaknya mengutus Yesus kepada kaum sebangsanya, bangsa Israel. Tetapi mereka menolak Yesus sampai menyalibkan Yesus. Waktu Yusuf hidup di pembuangan di Mesir, apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf? Yusuf menjadi berkat buat bangsa Mesir. Waktu Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, apa yang terjadi? Yesus menjadi roti hidup. Yesus menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Waktu Yusuf hidup di pembuangan di Mesir, dia kawin dengan seorang perempuan Mesir. Dia mempunyai mempelai. Dia punya mempelai. Waktu Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi, sekarang Yesus juga mempunyai mempelai. Siapakah dia? Mempelainya Yesus. Saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Jadi Yusuf merupakan gambaran Tuhan Yesus. Kalau saudara baca, ini yang terakhir. Kalau saudara baca Alkitab, Kejadian pasal yang terakhir, saudara menemukan di situ Yusuf menangis. Yusuf menangis karena apa? Kita lihat Kejadian 50 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Beginilah harus katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika
ayah mereka Yakub mati. Kemudian saudara-saudaranya mulai berbisik-bisik. Ini mungkin setelah Bapak mati, mungkin Yusuf akan balas dendam sama kita. Mungkin setelah Bapak tidak ada, Yusuf akan berbuat balik jahat sama kita. Itu sebabnya mereka menyuruh orang menyampaikan pesan yang barusan kita baca ini kepada Yusuf. Waktu Yusuf mendengar perkataan itu, dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena Yusuf dia sedih sekali. Karena saudara-saudaranya tidak percaya bahwa semua dosa-dosa saudaranya, semua kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya sudah diampuni. Mereka saudaranya tidak percaya. Karena itu Yusuf menangis. Untuk itu, kalau saudara tidak percaya, Yesus yang sudah tergantung di atas kayu salib dihancurkan, diremukkan, ada darah tercurah di sana untuk menghapus dosa saudara dan saya. Waktu darahnya tercurah, saya mau kasih tahu, tidak ada satupun dosamu yang terlewat. Semuanya dosamu diampuni. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dihukum, menerima semua tuntutan hukum Taurat yang seharusnya menjadi bagian saudara dan saya. Tapi dia tanggung semuanya sampai Yesus berkata, finish, selesai. Selama belum selesai, semua dia terima. Semua dia terima. Setelah semuanya dia terima, dia bilang selesai. Apa artinya selesai? Tidak ada satupun yang terlewat. Tidak ada satupun yang terlewat. Semuanya dia tanggung. Tidak ada yang ketinggalan. Selesai. Dan dia berkata, selesai. Tapi kalau hari ini saudara tetap berkata, saya sedih kalau melihat orang Kristen yang berkata, Pak, saya orang berdosa. Dengan kata lain, saudara tidak percaya. Dia sudah tergantung 6 jam. Jangan main-main, ini tidak mudah. Mudah buat saudara, tapi tidak mudah buat Yesus. 6 jam digantung di atas kayu salib supaya dosa saudara dan saya diampuni. Tapi kalau dia sudah tergantung 6 jam dan hari ini saudara masih berkata, kalau hari ini saudara tetap berkata, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Saya mau kasih tahu saudara, dia menangis. Wow. Ketika saya mengalami goncang-goncangan dalam hidup saya mengalami titik-titik terendah dalam hidup saya menyalahkan diri saya. Saya katakan saya orang berdosa. Ketika ini hari, saya belajar menyelami sampai masuk begitu dalam tentang penderitaannya. Saya minta Tuhan, kau kasih pewahyuanmu kepada aku. Lama saya khotbah kali ini tentang Jumat Agung dan Paskah nanti yang saya sampaikan, itu yang paling berat bagi saya. Saya mengalami peperangan, saya melawan diri saya, sehingga dia bukakan sesuatu bagi saya. Ketika saya katakan saya masih orang berdosa, dan dia katakan
Engkau menghinaku. Aku sudah rela mati tergantung 6 jam di atas kayu salib. Aku sudah menebus semua dosamu. Aku sudah mengampuni engkau. Wow. Aku menyadari. Katakan, aku bukan lagi orang berdosa. Dia sudah tanggung semuanya di atas kayu salib. Kalau kita menyadari hal ini, masihkah kita mau berbuat kesalahan? Mungkin kita bisa jatuh. Tetapi renungkan terus kembali firman-Nya. Siram itu terus firman-Nya dalam hidupmu. Itu yang akan membersihkanmu. Amin. Dia menangis. Tapi kalau hari ini saudara tetap berkata, Alkitab mengatakan dia menanggung semua penghukuman supaya hari ini tidak ada lagi penghukuman buat setiap orang yang percaya kepada dia. Tapi kalau hari ini saudara masih berkata, mengapa Tuhan menghukum saya? Saya mau kasih tahu, di surga Yesus menangis. Kenapa? Karena saudara tidak percaya. Sekarang saya mau tanya saudara, percayakah saudara waktu dia curahkan darahnya, tidak ada satupun dosamu yang terlewat? Semua dosamu sudah diampuni. Percayakah saudara waktu dia berkata finish, sudah selesai, menanggung semua penderitaan, digantung, ditolak surga, ditolak bumi. Percayakah saudara bahwa tidak ada satupun penghukuman yang terlewat? Dia tanggung semuanya itu. Percayakah saudara bahwa hari ini tidak ada lagi penghukuman buat orang-orang yang ada di dalam Kristus? Percayakah saudara di atas kayu salib dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia terpisah. Dia menanggung semua dosamu. Dia rela terpisah. Kehilangan kemuliaan, kehilangan kehormatan, supaya hari ini saudara bukan lagi orang berdosa. Dan saudara dan saya disebut anak Bapa di surga. Kalau hari ini saudara tetap berkata, saya orang berdosa, saudara tidak menghargai apa yang dia lakukan di atas kayu salib, tergantung, terpisah, supaya hari ini saudara bisa disebut anak Bapa di surga. Kalau hari ini, perhatikan, saudara tetap berkata, saya orang berdosa, saya mau kasih tahu, di surga Yesus nangis. Saudara menghina apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Hari ini, jangan keraskan hatimu. Seperti bangsa Israel menolak. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Tapi mereka menolak, mereka tidak percaya. Jadilah orang percaya yang percaya. Kalau saudara mau meninggikan Yesus, mau mengagungkan Yesus, tinggikan, agungkan apa yang sudah Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tuhan, aku bersyukur darahmu tercurah. Tidak ada satupun dosaku yang terlewat. Semua dosaku diampuni Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan, Engkau telah menggantikan posisiku menjadi orang berdosa. Supaya hari ini aku dibenarkan di hadapanmu. Aku adalah orang yang dibenarkan karena iman, oleh karena
darah Yesus. Dan saya mau kasih tahu, ketika saudara berkata demikian, Yesus di surga, dia tersenyum. Dan saya percaya, kalau saudara mau percaya apa yang dia lakukan di atas kayu salib, Alkitab menjanjikan saudara akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kata shalom. Kata shalom bukan hanya berbicara peace of mind, kedamaian hati. Tapi shalom itu artinya prosperity. Selain kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Artinya apa? Kalau saudara percaya sama apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib, perhatikan. Alkitab mengatakan hidupmu sehat. Hidupmu utuh sempurna. Saudara tidak pernah kekurangan suatu apapun. Dan saudara hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saya mau tanya saudara, ini yang terakhir. Tolong jawab dengan suara yang keras. Percayakah saudara sama segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan di atas kayu salib? Dengan suara yang keras. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita siapkan untuk perjamuan kudus. Mungkin ada saudara yang belum menerima roti dan anggur, bisa nanti ada yang memberikan pada saudara. Semua sudah terima? Kalau sudah terima, mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Semua sudah siap? Roti dan anggur. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan, barang siapa menerima tubuhmu, menerima darahmu, ia punya hidup yang kekal. Itu hidup yang sama seperti yang dimiliki Allah di surga. Hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Kita ucapkan bersama-sama. Ketika saya ucapkan kata-kata ini, saudara ucapkan bersama-sama dengan saya, dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ditikam, yang ditombak, yang dihancurkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, yang menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit kami.
kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku. Oleh bilur-bilur-Mu, semua penyakitku hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan. Kita angkat cawan ini dan ucapkan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, memberikan pengampunan atas semua kesalahan dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darah-Mu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, semua warisan orang benar dan orang-orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Ucap syukur, menaikkan ucapan syukur kita di hadapannya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita sudah dengar bersama-sama pada saat pagi hari ini, Dia menderita untuk kita umat pilihan. Mari kita ucap syukur padanya. Kita sudah perjamuan kudus. Karabasik karafak karabasik karab. Karalabarabas bebaskan rohmu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia menebus saudara dan saya bukan kepada siapa-siapa, hanya untuk kita umat pilihannya. Bebaskan rohmu. Engkaulah segalanya, kami bersyukur. Tuhan, tolong ini kami semua umat-Mu yang hadir pagi hari ini. Lawan kami dengan cara-Mu sendiri, apapun keberadaan kami. Biarlah firman-Mu terus memerdekakan kami. Firman-Mu terus memulihkan kami. Bagaimana hubungan kami selama ini dengan-Mu. Bagaimana hubungan kami sesama kami selama ini. Biarlah pagi hari ini dengan kami mengadakan Jumat Agung ini. Mengingat kematian-Mu Tuhan. Pengorbanan buat kami. Kami sadar sesungguhnya
Kamilah yang harus diderita di atas. Kamilah harus disalibkan karena banyak dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab kami bersyukur untuk tanggung semuanya. Sampai Kau berkata sudah selesai. Roh Kudus ambil alih. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Kiralah bersikat tak bebaskan roh kami. Untuk kami kembali bangkit Tuhan. Kami semangat memuliakan Engkau. Raba sikap patakara laba sakaraba. Kiralah baraba sikap patakara sikap patakara. Seluruh bangsa-bangsa. Semua yang di bawah langit hari ini percaya Engkau sedang mengalami menikmati kasih karunia Tuhan. Karena semua dosa kami Kau tanggung semuanya. Kiralah sikap patakara sakaraba. Haleluya. Dipakaralah basa, dipikaralah basa namoho. Haleluya. Karalah basikara. Mungkin saudara yang sakit, percayalah. Pada waktu kau menerima tubuh dan darah Yesus, kau disembuhkan. Mungkin kau yang putus asa, percayalah. Pagi hari ini dibangkitkan kembali, beri pengharapan yang baru. Haleluya. Kau yang lemah, percayalah kau sudah kuat kembali pagi hari ini. Karena Dia menanggung semuanya. Haleluya. Atas penderitaan kita. Hanya Yesus. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Karabasi karapatak. Beri waktu Tuhan sebentar. Saudara mari muliakan Dia. Tripa karalabasana bo. Tripa basana doha, dipikara basando, dipragara basana boha, arabasana boha. Haleluya, haleluya, dipikara basando. Kami dipikara basa kina mantor grapana lagu dipikara basando basando dipikara basando dipakara basani grapana lagu. Kami bersyukur pada Tuhan. Karena tangan-Mu terus menopang kami. Tangan-Mu terus membelai kami. Tangan-Mu merangkul kami. Dan kala kami jauh, tapi Engkau Bapa yang baik, Engkau datang. Anakku, kembalilah. Saudara, semalam ada seorang anakmu. Persoalan hidupnya. Dia berkata, tidak boleh aku dikorbankan. Saya tidak butuh nasihat firman Tuhan. Haleluya. Sementara Yesus berkata, di luar aku manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Rabasa. Bapak, ini kami semua yang hadir pagi hari. Kami hadir, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami boleh sama-sama menikmati dan mengingatkan apa yang pernah Kau buat dalam hidup kami. Dan firman-Mu begitu Engkau sampaikan begitu jelas pada kami. Biarlah kesukaan kami semua umat pilihan, warga kerajaan, terus merenungkan kebaikan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bukan hanya kami di Sumbawa sedang menikmati lawatan Tuhan. Seluruh bangsa yang percaya kepada Engkau sedang menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap berdoa dan tetap menyerahkan bangsa dalam tangan Tuhan. Kami percaya, kami hanya percaya Engkau Yesus Tuhan
senantiasa mengasihi, menolong, membela, memulihkan, memberkati bangsa kami. Apapun keberadaannya, sebab matamu terus dan terus tertuju buat bangsa Indonesia. Di dalam tekanan apapun, engkau ada di atas segala-galanya. Karena engkau lah kurios, engkau penguasa tunggal atas bangsa ini. Engkau penguasa tunggal atas kami anak-anakmu yang terus berdoa memohon belas kasihan-Mu. Kami percaya engkau Tuhan mengasihi bangsa kami. Tidak ada kata-kata lain Tuhan. Apapun coba-coba menggoyahkan, mengganggu kestabilan bangsa kami. Tapi tangan Tuhan selalu menolong kami semua di bangsa ini. Berkati semua para pemimpin-pemimpin kami. Mulai Bapak Presiden kami sampai seluruh RT-RW di bangsa ini di 34 provinsi. Lawat Tuhan dengan cara-Mu sendiri. Demikian gereja-gereja-Mu. Pakai kami semua terus tetap bersinar di tengah kegelapan ini. Haleluya. Karena Engkau berkata, rohku di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh dalam dunia ini. Terima kasih kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kota ini, itu indah. Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati pulau kami, Tuhan memberkati pemerintahan kami. Kami bersyukur semuanya, seluruh lapisan masyarakat yang ada. Sungguh Tuhan mengasihi dan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ini kami umat-Mu. Sebentar kami memberi persembahan, kami percaya kiranya apa yang kami berikan dari hati kami yang tulus. Satu motivasi kami untuk nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk baik. Untuk pengumuman, nanti sore anak-anak Rocky ada kegiatan games pukul 15.30 di sekretariat. Dimohonkan Bapak Ibu semua yang memiliki anak-anak kecil bisa diantar ke sekretariat untuk bisa mengikuti game. Kemudian hari Minggu kita perayaan Paskah akan dilaksanakan pukul 4 sore sampai selesai. Jadi demikian untuk pengumuman, kita akan akhiri ya. Mohon maaf, ibadah raya minggu depan sama-sama di tempat ini pukul 8 pagi sampai selesai. Mari kita ajak rekan-rekan saudara-saudara kita yang belum bersama dengan kita pagi hari ini supaya kita mengalami lawatan Tuhan, perayaan Paskah di hari Minggu. Terima kasih. Kita akhiri ibadah kita. Mari saya undang bangkit berdiri. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah.
Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau sukacita yang daripadanya. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati.